warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu di hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, di masa pandemi seperti sekarang ini tentunya putra-putri, ibu, bapak dalam belajar kurang maksimal. Kenapa? Karena apa-apa sekarang dilakukan di rumah. Jadi ibu harus lebih ekstra untuk membimbing putra-putrinya di rumah, terutama dalam belajar. Ibunya harus lebih bisa menjadi gurunya. Nah, Bapak Ibu, biasanya ibu-ibu itu berperan ganda ya di rumah. Beda dengan bapaknya. Kalau bapaknya biasanya berangkat keluar rumah hanya untuk mencari nafkah ya. Kalau ibu-ibunya di masa pandemi seperti sekarang ini cenderung harus menjadi ibunya iya, harus menjadi gurunya iya. Padahal putra-putrinya kalau di rumah cenderung malas, sulit diajak belajar. Efeknya ibu-ibunya jadi emosional, cepat marah. Nah, kalau ibunya sudah marah, anak berpikir mendingan sekolah di sekolah aja, ibu gurunya baik-baik, ramah-ramah. Kalau mamanya yang jadi gurunya biasanya galak. Nah, jadi bagaimana supaya putra-putrinya bisa tetap belajar di rumah, bisa tetap meningkatkan kecerdasannya walaupun ibunya yang berperan sebagai gurunya. Ini bagaimana supaya anak tidak berontak? Ini baiknya sih pola asuh yang harus dibenahi ya Bapak Ibu. Jadi dalam kesempatan parenting hari ini saya akan membahas tentang pola asuh yang tepat. Apa sih pola asuh itu Bapak Ibu? Ibu bisa mengetahui pola ya Bu ya, semacam membuat baju, membuat rumah, membuat diagram apapun pasti menggunakan pola. Nah, Bapak Ibu dalam mendidik anak-anaknya di rumah tentunya tidak terlepas dengan pola asuh. Pola asuh yang mana sih yang baik menurut Bapak Ibu disesuaikan dengan psikologis anak? Saya akan membahas 3 pola asuh. Ibu bapak bisa memilih kira-kiranya pola asuh yang mana yang sesuai dengan putra-putrinya, pola asuh yang baik yang mana biar bapak ibunya lebih mudah mengarahkan anak. Yang pertama, Ibu, ada yang namanya pola asuh otoriter. Nah, pola asuh otoriter itu yang bagaimana? Biasanya otoriter itu bapak ibunya galak. Sedikit-sedikit teriak, sedikit-sedikit nyubit, sedikit-sedikit mukul. Itu yang otoriter. Biasanya ibu-ibu yang otoriter itu kalau berbicara selalu teriak nada tinggi. Nah, ibu-ibu di rumah apakah ada yang sering berbicara dengan nada tinggi? Nah, mulai sekarang stop berbicara nada tinggi, karena semakin ibu berteriak, anak semakin berontak dan akhirnya sulit diatur. Nah, itu pola asuh otoriter. Bagi Bapak Ibu yang selalu menerapkan pola asuh otoriter mulai sekarang, supaya putra-putrinya lebih nurut lagi, lebih mau mengikuti apa yang dibilang oleh ibu bapaknya, yuk kita menurunkan intonasi. Bukan berarti Bapak Ibu nggak boleh marah ya. Kalau putra-putrinya salah boleh Bu dimarahin, tapi boleh diingetin, tapi tentunya intonasi tidak dengan tinggi. Nah, kalau ibu-ibu bagaimana nih? Anaknya lagi di depan aja, mau manggil aja, biasanya teriak. Kenceng banget, sampai kedengar satu RT Bapak Ibu. Nah, itu menyebabkan anak jadinya nggak nurut. Ketika ibunya manggil, bukannya datang mengikuti panggilan ibu bapaknya, justru dia malah kabur atau lari. Jadi untuk pola asuh otoriter, stop berbicara nada tinggi. Yang kedua, Bapak Ibu, ada yang namanya pola asuh permisif. Nah, untuk pola asuh yang permisif, biasanya segala keinginan putra-putrinya dipenuhi. Anaknya pingin apa dibeliin, pingin itu dikasihin. Jadi, apapun yang diminta anaknya pasti ibu berikan. Nah, ini kurang tepat juga ya Bapak Ibu, karena biasanya kalau anak ada sesuatu sama ibunya nggak diberikan, kalau biasa diberikan terus suatu waktu ibu tidak memberikan sama putra-putrinya atau sama anaknya, biasanya anaknya suka mengancam. Kenapa bisa mengancam? Karena ya ingin dipenuhi. Jadi mulai sekarang stop melakukan pola asuh permisif. Takutnya nanti kedepannya anaknya ngancam. Ngancam yang seperti apa? Nah, anak kecil kan nggak mungkin lah ngancam sama orang tuanya. Bisa saja ibu bapak itu terjadi
Misalnya anaknya pagi-pagi sudah minta jajan, sama ibunya nggak dikasih nih, karena baru bangun tidur, makan nasi juga belum. Karena kadang-kadang orang tua itu berpikir kalau anak-anaknya tuh belum makan apa-apa, jangan dulu jajan sembarangan. Jadi harus makan dulu, minum susu dulu, minimal makan roti ya Bapak Ibu. Nah ini pagi-pagi sudah minta jajan, ya, sama mamahnya nggak diberikan atau sama orang tuanya nggak dikasih. Akhirnya anaknya ngancam, ya udah kalau nggak dikasih nggak mau sekolah, ya udah kalau nggak jajan nggak mau makan. Nah itu ancaman yang sebetulnya nggak seberapa ya Bapak Ibu, tapi kalau dibiarkan sampai besar, apalagi sampai remaja, itu ancamannya akan berkembang menjadi ancaman yang menakutkan biasanya ya Bapak Ibu. Jadi Ibu mulai sekarang belajar konsisten, Bapak juga sama. Ini kalau pola asuh itu harus dua-duanya berlaku untuk anggota keluarga yang berhubungan langsung dengan anak, mau ibunya, bapaknya, kakaknya, kakeknya, tantenya, itu berlaku ya pola asuh ini. Jadi mulai sekarang Ibu belajar konsisten. Kalau anak ada keinginan, lihat dulu apakah betul-betul dibutuhkan, apakah itu betul-betul perlu. Kalau sekalinya perlu dan anaknya belum punya, bolehlah Ibu belikan. Tapi kalau sekiranya ini mainan sudah punya nih, kalau laki-laki biasanya mobil-mobilan, tapi setiap ke toko pasti yang diminta mobil-mobilan lagi, sampai sekeranjang tuh mobil-mobilan semua. Nah, alangkah baiknya Ibu mengurangi ya, belajar tegas, jangan sampai anaknya selalu diberikan. Efeknya nanti ngancam ya Bapak Ibu. Itu pola asuh yang permisif. Baiknya tidak dipraktekkan ya Bapak Ibu. Nah yang ketiga ada yang namanya pola asuh demokratis. Nah untuk pola asuh demokratis biasanya ada komunikasi dua arah antara ibu, bapak atau dengan putra putrinya. Biasanya kalau anaknya ada kesalahan, ibunya memaafkan. Nah, kalau ibu-ibunya punya kesalahan sama anaknya, ibunya pun harus minta maaf. Selama ini ibu bapak suka minta maaf enggak sama putra-putrinya pada saat ibu melakukan kesalahan. Nah, kalau ibunya belum bisa meminta maaf, mulai sekarang minta maaflah sama anak. Itu sama mengajarkan anak, karena anak usia 2 sampai 6 tahun itu nggak bisa diajarkan. Karena saya pernah mendapat pertanyaan dari salah satu orang tua, katanya anaknya itu nggak suka minta maaf. Dia bertanya sama saya, Bu, bagaimana caranya supaya anak saya tuh mau meminta maaf? Nah ibu bapak, untuk anak usia 2-6 tahun, anak itu belum bisa diajarkan minta maaf, dia kan nggak ngerti. Jadi caranya anak itu kan meniru ya Bapak Ibu. Jadi ibu bapaknya harus mencontohkan pada saat anaknya lagi duduk atau lagi berdiri. Emang sih salah anaknya berdirinya di tengah jalan ngehalangin misalnya, tiba-tiba ibu jalan buru-buru ketendang lah. Nah ibunya langsung, maaf ya nak, barusan ketendang, ibu nggak ngeliat. Nah itu baiknya seperti itu. Ketika anaknya kesenggol pun minta maaf ya nak, ibu barusan nggak lihat, adanya kesenggol, duduknya lebih di pinggir ya, atau berdirinya lebih ke pinggir ya, jangan di tengah. Nah pada saat ibu bilang maaf, minta maaf, itu akan terekam di alam bawah sadar anaknya. Jadi nanti anaknya nggak usah diajarin lagi, anaknya pun pasti akan meminta maaf pada saat dia melakukan kesalahan. Nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian ibu-ibu yang menerapkan pola asuh demokratis biasanya mau memaafkan putra-putrinya. Ibu selama ini suka memaafkan putra-putrinya enggak? Nah, biasanya banyak yang menjawab suka, sering. Tapi saya nanya, suka dimarahin dulu enggak? Nah, mereka ngejawabnya iya Bu, dipukul dulu, dicubit dulu, dimarahin dulu. Ya itu kan kurang bagus lah. Kalau mau memaafkan anak ya jangan seperti itu. Contohnya, anaknya lari-lari di halaman rumah, ibunya sudah mengingatkan, nak jangan lari-lari nanti jatuh, nak jangan lari-lari licin. Tapi anaknya nggak dengar, anaknya melakukan kesalahan juga ya sama ibunya. Kenapa? Karena nggak nurut. Tapi benar aja, tiba-tiba anaknya jatuh. Nah kemudian anaknya nangis, datang menemuin ibunya, minta diobati, minta diusapi yang sakitnya, yang lukanya. Tapi ibunya bukan memaafkan, bukan memeluk anaknya, mengobati, mendiamkan supaya nggak nangis. Justru ibunya malah bilang syukurin.
makanya jangan lari-lari jadi jatuh. Nah, hati-hati Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak memaafkan anak, nanti anak akan hilang kejujurannya. Sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit bohong. Kenapa bisa sedikit-sedikit bohong? Karena takut kalau bilang sama ibunya suka dimarahin, atau kalau bilang sama ibunya suka dicubit, atau suka dipukul. Jadi anak nggak mau jujur. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu kalau memaafkan anak, maafkanlah, jangan dimarahi dulu. Anaknya mecahin gelas, maafkanlah, bilang hati-hati. Makanya jangan tergesa-gesa kalau jalan. Jadi nyenggol gelas akhirnya pecah. Tapi kebanyakan orang tua gelasnya udah pecah iya, anaknya juga dicubit. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak seperti itu ya. Kalau ibu-ibu yang permisif, kalau ibu-ibu yang demokratif pasti memahami ya Bapak Ibu. Kemudian ibu-ibu yang demokratis itu biasanya ada 3 poin yang dilakukan. Ibu-ibu yang demokratis itu memberikan ruang untuk putra-putrinya. Yang pertama, ruang kasih sayang. Yang kedua, ruang untuk jajan. Yang ketiga, ruang untuk menangis. Nah itu ya Bapak Ibu. Yang pertama, ruang kasih sayang. Intinya saya percaya Bapak Ibu memberikan kasih sayang yang cukup, bahkan berlebih untuk putra-putrinya. Berarti Bapak Ibu menjalankan pola asuh demokratis yang pertama. Yang kedua, ruang untuk jajan. Nah, Bapak Ibu pasti mempraktekkan atau menjalankan pola asuh demokratis yang kedua ini. Tentunya Bapak Ibu sering memberikan jajan untuk putra-putrinya, bahkan biasanya lebih mementingkan untuk anaknya dulu daripada dirinya sendiri. Berarti Bapak Ibu menjalankan pola asuh demokratis yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu ada ruang untuk menangis. Nah, ruang untuk menangis, maaf ya Bapak Ibu, saya kurang yakin ya Bapak Ibu menerapkan pola asuh demokratis yang ketiga enggak, ruang untuk nangis. Nah, saya kurang yakin ya, karena biasanya Bapak Ibu di rumah tidak memberikan ruang untuk menangis. Contoh, anaknya pulang bermain biasanya nangis. Nah, kalau anak nangis pulang bermain biasanya dari jauh juga sama ibunya sudah terdengar nangis. Nah, begitu sampai di rumah biasanya ibunya langsung mengangkat tangan. Nangis. Pasti setiap pulang main nangis lagi, cengeng. Jangan cengeng nanti. Ayo berhenti, malu sama tetangga, berisik, diem, jangan nangis. Nah, pada saat anaknya lagi menangis, sama ibunya didiemin, suruh berhenti, nggak boleh menangis. Anaknya nangis enggak? Berhenti nggak Bu nangisnya? Nah, biasanya anaknya nggak akan berhenti nangis. Semakin jadi, akhirnya mamahnya marah, dipukul lah, digusur lah, dimasukin ke rumah, dikurung lah di dalam kamar misalnya seperti itu. Nah, coba mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak memberikan ruang untuk putra-putrinya, ruang untuk menangis pada saat anaknya pulang dari manapun itu, entah itu jatuh, entah itu berantem sama teman-temannya. Pada saat anak nangis datang ke rumah, yuk sama ibu diberikan ruangan. Nah, kenapa nangis? Yuk kita ke rumah, yuk di dalam kalau mau nangis, biar tetangga nggak keganggu karena berisik. Adik itu nangisnya keras, yuk masukin ya Bu ya. Sok simpan sama Bapak Ibu. Kalau ada ruangan yang kosong, misalnya anaknya mau di kamar silahkan nangisnya, mau di ruang TV boleh, di ruang tengah boleh, silahkan. Yang penting beri kesempatan anak untuk mengeluarkan emosinya. Biasanya 15 menit cukup ya Bapak Ibu. Kalau sudah 15 menit silahkan Bapak Ibu datangi putra-putrinya. Pasti udah berhenti nangisnya, karena biasanya anak-anak kalau menangis itu paling lama 15 menit ya Bapak Ibu. Kalau ada yang lebih, wah anak saya tuh seharian Bu kalau nangis dari pagi sampai jam 1 siang belum berhenti. Itu beda lagi ya, itu beda lagi, mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki, terutama dalam pola asuh atau dalam psikologis anak ya Bapak Ibu. Tapi menurut survei kalau anak itu kalau menangis itu hanya 15 menit. Jadi ibu berikan kebebasan anak untuk meluapkan emosinya dengan menangis. Silakan di ruangan manapun boleh. Setelah 15 menit baru ibu ajak keluar atau diajak ngobrol, ditanya kenapa, ada apa. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya anak akan bisa menceritakan apa yang terjadi ya Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu untuk pola asuh yang demokratis.
ada komunikasi. Nah, biasanya kalau ibu menerapkan pola asuh demokratis, anak akan nyaman di rumah. Kalau anak sudah nyaman di rumah, biasanya anak kalau diajak belajar, diajak makan, diajak apapun akan mengikuti. Nah, kalau pola asuh demokratis tidak diterapkan, justru anak akan berontak. Nah, itu Bapak Ibu yang disebut dengan pola asuh. Jadi Bapak Ibu boleh memilih kira-kira yang sesuai pola asuh yang mana ya. Kalau ibu menerapkan pola asuh otoriter, tentunya putra-putrinya akan sulit diatur, berontak. Kalau ibu menerapkan pola asuh permisif, tentunya putra-putrinya akan sering mengancam orang tuanya kalau segala keinginannya tidak dipenuhi. Nah, kalau demokratis, kayaknya bisa ibu praktekkan di rumah ya Bapak Ibu. Itu yang namanya pola asuh ya Bapak Ibu. Kemudian ibu dalam pola pengasuhan itu ada love, ada kontrol. Love itu kasih sayang ya Bapak Ibu, tapi tentunya harus sesuai takarannya atau dosisnya ya Bapak Ibu. Jangan sampai tidak sesuai. Contohnya, kalau love atau kasih sayangnya terlalu tinggi, berlebih, kontrolnya pun terlalu tinggi, ya, jadi anaknya akan manja, tidak mandiri ya Bapak Ibu, segala sesuatu pengen di depan mata ya Bapak Ibu. Kemudian kalau love-nya tinggi, jadi ibu memberikan kasih sayangnya cukup tinggi sama anak, tapi kontrolnya rendah banget. Nah, itu akan menyebabkan anak dominatif. Nah, dominatif itu biasanya anak kalau ada keinginan maksa, harus, tidak boleh tidak ya. Nah, terus kalau ada love-nya yang rendah, kasih sayangnya rendah, terus kontrolnya pun rendah, itu anak akan agresif. Nah, anak yang agresif itu yang bagaimana? Biasanya nggak bisa diem Bapak Ibu sehari-harinya, kesana kemari, orang tuanya duduk nonton TV, anaknya bolak-balik, akhirnya mamahnya marah. Adek, diam, kenapa sih kamu bolak-balik aja? Tahu nggak ibu pusing? Anaknya malah menjawab, aku nggak pusing kok Bu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Itu yang agresif. Yang agresif itu biasanya aktif, bahkan ada yang hiper juga. Nah, untuk yang agresif itu penyebabnya love-nya terlalu rendah, kasih sayangnya, dan kontrolnya terlalu rendah. Jadi kadang-kadang anaknya juga suka usil, jahil, ya, iseng. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi yang love-nya rendah, tapi kontrolnya tinggi nih, selalu mengontrol, tapi dia kurang memberikan kasih sayang, tapi kontrolnya tinggi banget. Biasanya anak akan mempunyai karakter defensif. Nah, untuk anak-anak yang defensif biasanya keras kepala Bapak Ibu, suka ngotot, susah dibilangin. Kalau sudah begitu, dibiarkan sampai dewasa, biasanya anak-anak tidak mau menerima masukan dari orang lain. Nah, ini salah satu pola asuh juga Bapak Ibu. Selain yang tadi otoriter, ada permisif, ada demokratif. Nah, ada love dan kontrol yang harus ibu perhatikan. Ibu harus sesuai ya Bapak Ibu. Jangan sampai love-nya berlebih, kontrolnya berlebih, atau love-nya kebalikan, yang kurang, kontrolnya yang terlalu tinggi. Nah, itu Bapak Ibu pola asuh yang bisa saya sampaikan. Nah, efeknya apa sih kalau pola asuh itu tidak sesuai? Ini akan menyebabkan karakter yang tiba-tiba muncul pada putra-putri. Bapak Ibu, karakter itu yang bagaimana? Yang tadi saya sebutkan di love dan kontrol sudah saya bahas 4 karakter, yaitu yang manja, tidak mandiri atau ketergantungan, ada yang agresif, tidak mau diem, ada yang defensif, ngotot, keras kepala, sulit dibilangin, ada juga yang ngatur, kalau ada keinginan maksa ya Bapak Ibu. Masih banyak karakter-karakter anak yang mengganggu ibu-ibu semuanya. Misalnya, anaknya nggak betah di rumah nih. Anak yang nggak betah di rumah itu mempunyai karakter afiliatif, biasanya butuh waktu luang, dianya butuh kehangatan keluarga, butuh banyak teman, akhirnya nggak betah di rumah karena di rumah hanya sendiri, bapak ibunya sibuk misalnya. Itu bisa diatasi sih sebetulnya. Ada juga yang karakternya emosional, itu disebut intuitif, mudah tersinggung, sedikit-sedikit nangis, dibilang nada tinggi sedikit dia misalnya nangis, mudah tersinggung lah, intinya sensitif ya Bapak Ibu. 12 macam itu
Ada juga yang karakternya achiper. Yang achiper itu biasanya obsesif. Kadang-kadang anaknya itu cenderung gak mau kalah, ambisius. Ada juga yang anaknya mempunyai tipologi nurturatif, bingung, bimbang. Kalau disuruh milih nggak bisa. Biasanya gimana mamahnya, gimana mamahnya. Nah, karakter ini Bapak Ibu yang udah saya sebutkan biasanya salah satunya ada dimiliki di putra-putri Ibu. Oh iya, misalnya anak saya emosional, cepat marah. Oh iya, anak saya tuh suka usil. Oh iya, anak saya tuh malas belajar. Kenapa? Karakter apa nih yang harus dibenahi? Ini sebetulnya Bapak Ibu bisa dibenahi. Bapak Ibu bisa melihat karakter putra-putrinya seperti apa dan bagaimana. Kenapa sih karakter itu harus betul-betul dipahami oleh oleh Bapak Ibu untuk putra-putrinya? Karena karakter itu justru meningkatkan kecerdasan juga kalau karakternya sudah sesuai dengan psikologis anak. Kenapa? Karena dengan karakter yang baik, yang normal, dengan pola asuh yang baik, itu akan menciptakan karakter yang baik juga, dan anak-anaknya tidak akan menyusahkan bapak ibunya. Kalau selama ini bagaimana? Pagi-pagi biasanya mamahnya udah ceramah. Kenapa? Anaknya disuruh mandi susah, disuruh makan susah. Kadang-kadang berangkat sekolah sambil nangis. Banyak yang seperti itu. Kalau bapak ibu masih ada yang seperti itu, nah harus dibenahi pola asuh. Bagaimana supaya pola asuhnya lebih baik, lebih sesuai dengan putra-putrinya? Ya, bapak ibu harus memahami karakter putra-putrinya. Nah, bagaimana cara memahami karakter putra-putrinya? Kita ada program, Bapak Ibu, kami ada program di sini di Grahita untuk mengadakan tes psikologi. Nah, untuk tes psikologi ini bisa online, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak harus berkumpul di suatu tempat. Tapi kalau sekolah menyediakan tempat berkumpul boleh. Kita menggunakan Zoom karena online. Atau mungkin karena Bapak Ibu nggak mau berkumpul di sekolah karena masa COVID-19 seperti ini menakutkan bagi Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa psikotes di rumah, tentunya online juga, kita pakai Vicall atau Messenger, bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk psikotes itu yang bisa dianalisanya, yang pertama nilai IQ. Nilai IQ itu untuk apa ya? Untuk mengetahui apakah putra-putrinya nilai IQ-nya normal, apakah super, apakah misalnya kurang, borderline. Nah, ini kalau sudah paham berarti ibu kan tenang. Oh, anak saya nilai IQ-nya normal, jadi mudah memahami pembelajaran. Oh, anak saya nilai IQ-nya tinggi, berarti anaknya lebih cepat paham, lebih cepat mengerti. Itu yang pertama. Nah, nilai IQ itu modal untuk meningkatkan kecerdasan ya Bapak Ibu. Tapi kalau putra-putrinya pingin pintar, ibu harus yang kedua, memahami pola belajar. Putra-putri ibunya pola belajarnya apa ya? Karena anak saya itu susah ya disuruh belajar. Nah, kalau ibu sudah paham pola belajar, karena pola belajar itu bermacam-macam, ada 10 ya Bapak Ibu. Misalnya ada yang sintetik. Sintetik itu butuh menggabungkan berbagai macam masukan. Biasanya kalau nanya nggak cukup sama satu kali, nggak cukup sama satu orang, udah nanya sama yang lain, nanya lagi sama yang lain. Bukan tidak mengerti, tapi anak butuh menggabungkan. Jadi kalau seperti itu ya Bapak Ibunya harus paham. Yang kedua ada yang pola belajarnya eksploratif. Yang eksplor itu biasanya bawel. Kalau belum mengerti nanya lagi. Nah itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang pola belajarnya didaktik. Kalau didaktik biasanya anaknya cenderung nggak mau diajarin, pinginnya dia ngajarin. Jadi Bapak Ibunya mau ngajarin anaknya, ya harus menjadi muridnya lah. Pura-pura nggak bisa lah, nanyain ke anaknya ini bagaimana, ibu nggak ngerti, coba kasih tahu. Nah biasanya akan tercipta pembelajaran yang bagus ya Bapak Ibu. Nah itu, kemudian ada lagi yang struktural. Kalau yang struktural biasanya butuh schedule, butuh jadwal. Nah itu salah satunya ya Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk pola belajar. Kalau sudah tahu pola belajarnya bagaimana, itu nanti yang ketiga pada saat putra-putri Bapak Ibu di psikotes akan mengetahui efektivitas belajar. Apa sih efektivitas belajar? Itu anak efektifnya belajarnya seperti apa? Bagaimana? Ada 4 ya Bapak Ibu. Ada yang anak efektif belajarnya melalui kata hati. Biasanya kalau melalui kata hati itu moody, seenaknya, semau gue.
Kalau lagi pengen belajar nggak bisa diganggu, tapi kalau lagi nggak mau ya nggak mau. Tapi kadang-kadang tengah malam dia bawa buku ngajak belajar, itu mungkin moodnya lagi muncul ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang melalui panca indera efektif belajarnya ya, berarti kalau yang melalui panca indera anaknya butuh alat peraga, misalnya harus melihat contoh nyata, semisal belajar segitiga harus ada segitiganya. Nih yang seperti ini segitiganya. Belajar bola harus melihat bolanya. Kemudian ada juga yang efektif belajarnya melalui imajinasi. Nah, biasanya anak-anak PAUD atau TK kalau pola belajarnya melalui imajinasi lebih ke menyimak ya Bapak Ibu. Nah, biasanya anaknya senang dongeng, senang cerita. Nah, itu Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu putra-putrinya efektivitas belajarnya melalui apa? Kemudian, kalau Bapak Ibu mensikonteskan putra-putrinya, yang keempat akan mengetahui dominasi otak. Apa sih pentingnya dominasi otak? Nah, dominasi otak itu untuk mengetahui efektivitas belajar anak juga sih, untuk mengetahui ciri khasnya. Terus apa bedanya sih antara otak kanan, otak kiri, dan otak tengah? Kalau otak tengah itu lebih udah seimbang ya Bapak Ibu. Nah terus yang bagusnya otak kiri atau otak kanan ya? Dua-duanya bagus ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu memahami ciri khasnya, cara memahami informasinya, otak kanan itu seperti apa. Nah kalau otak kanan itu biasanya lebih menyukai gambar, seni, dan olahraga ya. Kalau baca, kalau dia udah pintar baca, biasanya ngacak Bu, tengah-tengahnya aja atau belakangannya aja kalau baca. Biasanya kalau ada orang tua yang ketika baca buku cukup tengah-tengahnya aja atau belakangnya, itu berarti otak kanan. Nah putra-putri Ibu pun seperti itu. Kalau anaknya belum bisa baca, berarti teknik ngajarin bacanya harus langsung, tidak boleh dieja ya Bapak Ibu. Kemudian otak kanan itu lebih menyukai penjelasan gambar. Nah, di sini pentingnya Ibu memahami anaknya otak kanan atau otak kiri. Karena kalau otak kanan itu kan belajar melalui gambar, memahami sesuatu dengan gambar. Jadi, kalau Bapak Ibunya mengajarkan anaknya yang otak kanan tapi bawel, banyak bicara, anaknya malah pusing. Bapak Ibu, akhirnya dia nggak mau belajar, malas. Kenapa? Mamanya bawel, ibunya ngomong terus, pusing aku. Nah biasanya gitu ya anaknya. Itu yang otak kanan. Jadi yang otak kanan itu cukup dilihatin gambarnya saja, anak sudah paham maksud buku tersebut. Kemudian yang otak kiri bagaimana? Yang otak kiri biasanya lebih menyukai keilmuan, lebih menyukai baca, tulis, hitung. Nah jadi bedanya seperti itu. Dan kalau belajar lebih menyukai penjelasan verbal. Jadi kalau yang otak kiri, ibunya, bapaknya, gurunya yang mengajarkan dia harus banyak kata, harus jelas. Kalau tidak banyak kata, anak akan bingung. Nah itu Bapak Ibu pentingnya tes psikologi. Jadi Ibu akan lebih paham dan akan bisa meningkatkan kecerdasan anaknya. Yang kelima, Bapak Ibu akan tahu tugas perkembangan anak. Ini anak saya masih kelas A, misalnya bagaimana sosialnya, bagaimana berteman bermainnya. Kalau kelas B, bagaimana cara mekanisme belajarnya. Itu tugas perkembangan anak. Yang keenam, Bapak Ibu akan mengetahui karakter putra-putri Ibu tuh karakternya yang apa ya. Bagaimana cara menangani karakter anak saya nih. Yang boros nih, jajan terus, sehari tuh jajan habis berapa, itu akan ketahuan di karakter Bapak Ibu. Nih anaknya jajan terus, nih anaknya cengeng, nih anaknya galak, itu di karakter. Bagaimana cara menyembuhkannya? Nah kalau Bapak Ibu sudah memahami karakter anak, biasanya 3 bulan anak sudah ada perubahan. Yang penting solusi yang disampaikan itu dipraktekkan sama Bapak Ibu. Nah selain karakter itu, yang ketujuhnya Bapak Ibu akan mengetahui potensi anak. Kalau anaknya misalnya pola belajarnya explore, banyak nanya bawel, efektif belajarnya melalui imajinasi, wah itu anaknya nanti ke depannya misalnya calon peneliti, ahli riset. Oh kalau anaknya nih jago gambar nih, bisa terlihat Bu jago gambarnya seperti apa, apakah dia nantinya ke depannya jadi arsitek atau jadi pelukis, itu akan ketahuan di potensi anak. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat data psikologis anaknya supaya Bapak Ibu tidak kesulitan mengasuh dan mendidik anaknya, bisa sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, nanti ke depannya anak-anak Ibu bisa menjadi aset yang membanggakan bagi Bapak Ibu semua. Yuk kita periksa data psikologis putra-putrinya, ada 7 poin.
yang akan Ibu terima. Yang pertama nilai IQ, yang kedua pola belajar, yang ketiga efektivitas belajar, yang keempat dominasi otak, yang kelima tugas perkembangan anak, yang keenam karakter anak, yang ketujuh potensi anak. Nah gitu. Terus siapa saja sih yang bisa di psikotes, dari mulai usia berapa? Ini dari mulai usia 2 tahun bisa, 2 tahun dan seterusnya. Bahkan ibunya, bapaknya juga boleh di psikotes. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang tua yang gini, Bu, saya boleh nggak di psikotes? Kayaknya anak saya pinter, cerdas, soleh, tapi sayanya bawel, Bu. Sayanya emosional, Bu, emosian, suka marahin anak, salah sedikit marah. Bisa nggak saya, Bu? Bisa, Bapak Ibu, karena kami menggunakan alat analisa PMPO, jadi bisa semua jenis usia, dari usia 2 tahun dan seterusnya. Nah, alat analisa kita yang PMPO itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, jadi biasnya hanya sedikit, Bu, hanya 0,04%. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau melihat data psikologis anak dengan lembaga kami Grahita itu hasilnya maksimal, akuratnya sampai 99,06%, 99,06%. Nah, untuk psikotes ini bagaimana biayanya? Apakah ada biaya? Tentunya ada biaya, Bapak Ibu. Biaya psikotes itu per anak sebetulnya 600.000. Tapi karena kami bekerja sama dengan pihak sekolah, ada diskon Bapak Ibu. Jadi biaya psikotes untuk putra putri Bapak Ibu hanya dikenakan biaya 150.000 per anak. Terus psikotesnya bisa online, hasilnya biasanya 2-4 minggu. Taruhlah Ibu 1 bulan ya, atau 4 minggu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau memeriksakan data psikologis putra putrinya ke lembaga kami, itu bisa nabung dulu karena kami tidak meminta uang pada saat psikotes. Jadi kalau misalnya psikotesnya di hari Jumat, misalnya di sore di jam 15 WIB misalnya, atau di jam 5 WIB, jadi dari 5 sore, itu psikotesnya hanya dengan menggambar saja Bapak Ibu, jadi hanya setengah jam dengan pengkondisian. Nah, jadi dengan menggambar itu anak sama dengan curhat, jadi akan ketahuan yang 7 poin tadi ya Bapak Ibu. Biaya yang 150.000 itu kan bisa dicicil ya Bu. Yang penting pada saat hasilnya selesai Ibu sudah lunas. Untuk masalah keuangan bisa dikondisikan di sekolah, mau dititipin ke gurunya, atau kalau ada ketua POM atau ketua pos di sekolah bisa dikoordinir oleh ketua pos, sehingga pada saat hasilnya sudah selesai Bapak Ibu tinggal membayarkan pada kami. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau Bapak Ibu ingin mendaftarkan putra putrinya psikotes, bisa dikondisikan oleh kepala sekolah atau ibu guru, bisa didata siapa-siapa saja yang mau. Waktu psikotesnya seminggu dari sekarang ya Bapak Ibu, nanti dikabari di WA grup ya Bapak Ibu, kita kondisikan, kita rundingkan kira-kira tanggal tesnya mau hari apa, jam berapa, kita di WA group. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu pingin bertanya apa yang saya sampaikan, ada yang belum mengerti, ada yang ingin bertanya tentang kondisi putra putrinya, silahkan Bapak Ibu bisa bertanya di WA group. Kebetulan saya juga sudah masuk WA group sekolah ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, ada kesulitan apapun Ibu boleh ditanyakan di WA group ya. Nanti pasti saya jawab ya Bapak Ibu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan besar manfaatnya untuk Bapak Ibu semua, terutama bisa menjadi pencerahan ya. Barangkali selama ini ada pola asuh yang belum sesuai, bisa Ibu sesuaikan ya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu juga ingin mengetahui lebih jauh tentang kondisi putra putrinya, yuk kita sama-sama ikut program psikotes dari Lembaga Psikologi Grahita. Biayanya murah banget ya Bapak Ibu, karena kita kolektif masuknya hanya 150.000, itu pun bisa dicicil
Jadi waktu selesai psikotesnya itu bisa Ibu bayarkan dan kita ada konsultasinya. Jadi pada saat hasilnya sudah datang, kita jelaskan putra Ibu seperti apa, kondisi psikologisnya bagaimana, solusi menanganinya di rumah harus bagaimana, itu nanti kita diskusikan ya Bapak Ibu, sehingga pada saat Bapak Ibu menerima hasil psikotes itu tidak akan kebingungan, loh ini hasil psikotes anak saya bagaimana, kok seperti ini, bagaimana cara bacanya, harus diapain nih anak saya. Nah, kami ada solusi, kami ada diskusi mengenai hasil psikotes putra putri Bapak Ibu nantinya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.